Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat siang anak-anak Ibu. Selamat Iya, siang, Bu. Ibu. Siang, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat? Sehat sekali, Sehat. Bu. Oh, Alhamdulillah kalau semuanya sudah sehat ya. Ya, Ibu mau lihat dulu hari ini hadir semua ya? Atau ada Hadir, yang Bu. tidak hadir? Lengkap ya? Iya, lengkap. Bu. Hmm. Ya, sebelum kita mulai pembelajaran, kita berdoa dulu ya. Nah, Ibu mau minta Muhammad Sofian, tolong ya pimpin doanya. Ya, Bu. Teman-teman, sebelum memulai pelajaran kita berdoa menurut agama kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai, berdoa selesai. Terima kasih ya Ananda Muhammad Sofian. Semoga dengan kita berdoa sebelum memulai pelajaran, apa yang kita laksanakan bisa lancar dan ada manfaatnya nantinya dalam pembelajaran ya. Terima kasih. Iya. Sebelum kita ke materi selanjutnya, apakah masih ingat materi yang beberapa hari lalu Ibu sampaikan? Ayo, ada yang ingat? Apa Teks materi? prosedur, Bu. Bukan. Apa? Cerita fantasi, Bu. fantasi, Bu. Iya, Eksplanasi. betul. Cerita Oh, fantasi. fantasi. Masih ingat tidak pengertian cerita fantasi? Hmm. Ayo, Cerita Desi. hayalan, Bu. Cerita cerita yang Hayalan. isinya banyak hayalan, Bu. Ah, iya betul. Ya, cerita fantasi itu adalah cerita hayalan si penulis. Nah, selain cerita fantasi juga, pengertian dari cerita fantasi kemarin juga kita belajar mengenai strukturnya ya. Terus kaidah kebahasaannya juga. Nah, hari ini kita akan membahas materi selanjutnya ya, yaitu menulis cerita fantasi ya dan mempresentasikan. Sebentar ya, Ibu inkan dulu. Nah, ya, kompetensi dasar yang akan kita capai pada pembelajaran hari ini adalah menyajikan gagasan kreatif dalam bentuk cerita fantasi secara lisan dan tulis dengan memperhatikan struktur dan penggunaan bahasa. Adapun indikator pencapaian kompetensi, menulis teks cerita fantasi dengan memperhatikan struktur dan kebahasaan. Terus yang kedua, mempresentasikan teks cerita fantasi dengan memperhatikan struktur dan kebahasaan. Nah, tujuan pembelajarannya. Peserta didik dapat menulis dan mempresentasikan teks cerita fantasi dengan memperhatikan struktur dan kebahasaan melalui pendekatan saintifik dengan model pembelajaran berbasis proyek atau project based learning dengan tepat. Nah, jadi hari ini kita akan belajar menulis. Nah, nanti hasil dari tulisan kalian akan kita presentasikan ya. Ya, sebelum ke materi, Ibu mau berbagi kelompok dulu ya. Kita bagi kelompok dulu ya. Nah, kita kelompoknya Ibu tentukan saja ya. Nah, dari absen nomor 1 sampai nomor 6 kelompok 1. Dan absen nomor 7 sampai 11 nanti kelompok 2 ya. Nanti kita. Sekarang kalian nanti Ibu suruh mengamati video ini ya. Nah, ini ada nanti kaitannya tentang pembelajaran kita. Silakan amati. Terus kalian nanti Ibu tanyakan apa yang kalian lihat nanti di sini ya. Ibu tanyakan. Tolong perhatikan ya. Silakan disimak. Iya, iya, silakan. Maaf ya. Kita ulang dulu ya videonya tadi. Nah,
Ya. Nah, dari cerita tadi, Ibu mau menanyakan dulu apa yang kalian amati dari video tadi? Api, Bu. Ada api. Iya, ada Ada sapu api. terbang, Bu. Iya, Ada orang lari. Api. iya, ada orang terbang. Menggunakan apa? Sapu. Sapu. Nah, seandainya kalian di kehidupan nyata, kalau kalian pakai sapu, kira-kira bisa terbang kah tidak? Tidak Tidak, Bu. Tidak bisa, Bu. Nah, berarti bisa menyapu debu. iya, berarti ceritanya itu benar-benar ada atau tidak? Tidak ada. hanya Terus tadi, berhayal. iya, tadi kan ada juga api yang berubah jadi harimau, ya lah, Harimau. ya Ya. kan? Nah, itu kira-kira kalau kalian di kehidupan nyata, kalau kalian bakar sampah, apakah bisa berubah jadi harimau apinya? Tidak Tidak. bisa. Nah, Jadi berarti, abu, Bu. iya, berarti yang kita lihat di video ini hanya cerita apa? Hayalan, fantasi. Hayalan. Ya, hayalan. Berarti cerita hayalan yang ditulis oleh si pengarang, ya, berarti disebut apa? Cerita? Fantasi. Ya, cerita fantasi. Nah, ini ya, cerita fantasi. Nah, ini pengertiannya. Bisa kalian baca ya. Nah, terus ini Ibu ulang sebentar ya, supaya mengingatkan memori kalian. Ini kan sebenarnya pembelajarannya sudah yang lalu, tapi ini kan nanti akan berkaitan dengan kalian menulis. Nanti kalian ketika menulis akan menentukan, oh nanti saya akan menulis cerita fantasi, fantasi total, atau fantasi irisan. Nah ya, bisa nanti kalian tentukan, oh yang saya tulis nanti ceritanya seperti fantasi total. Nah, nanti saya menulis cerita fantasi yang irisan. Nah, itu fantasi total, itu adalah fantasi yang semuanya total rekaan atau hayalan si penulis. Kalau fantasi irisan ini masih ada di kehidupan nyata. Contohnya nama-namanya saja masih menggunakan nama-nama yang kita ini ya. Nah, terus tempat-tempatnya juga masih ada. Tapi ada fantasi-fantasinya, misalkan ada keajaibannya ya itu. Nah, ini ya. Nanti kan ini berhubungan dengan kalian menulis nanti apakah termasuk fantasi total atau fantasi irisan. Oke, selanjutnya. Nah, ini pun juga berkaitan juga nanti akan menulis. Makanya Ibu ulang sebentar. Nah, Ibu mau tanya dulu struktur cerita fantasi. Masih ingatkah orientasi? Apa itu orientasi? Siapa yang ingat? Pengenalan, Bu. Ingat, Bu. Masih ingat, Pengenalan. Bu. Iya, pengenalan Pengenalan. apa? Pengenalan Tokoh. Iya. Latar. Iya, berarti di awal ini pengenalan tokoh ceritanya dulu ya. Nah, nanti ada Ibu contohkan di bawah ya. Nah, terus apa lagi ini? Komplikasi. Masalah-masalah. Apa? Masalah. Masalah-masalah, Bu. Iya, betul. Nah, ini berarti masih ingat ya pembelajaran yang lalu itu komplikasi mulai muncul masalah bercerita itu. Nah, yang ketiga apa? Resolusi. Pengertiannya apa resolusi? Penyelesaian. Penyelesaian. Berarti ceritanya mulai berakhir ya. Mulai ada Iya. penyelesaian. Nah, jadi ketiga struktur ini harus ada di dalam cerita fantasi. Nah, kalau kalian membuat nanti cerita fantasi tidak ada salah satu unsur ini, maka cerita fantasinya akan kurang. Nah, contohnya saja misalkan kalian meninggalkan orientasi, nanti ya langsung komplikasi, langsung ada perkelahian. Nah, itu
Berarti itu ceritanya belum ada orientasinya, tidak lengkap itu namanya cerita fantasinya, ya. Terus atau tiba-tiba mulai orientasi, itu tidak ada konflik-konfliknya, langsung penyelesaian, itu pun tidak lengkap. Nah, jadi kalau kita menulis cerita fantasi diharapkan ketiga unsur struktur ini masuk semua, ya. Paham ya? Paham, Bu. Paham, Bu. Iya. Nah, selanjutnya ya. Nah, ini unsur-unsur kebahasaan pun sudah juga Ibu bahas kemarin ya. Nah, ini. Nah, ada repetisi, kata ganti, ada konjungsi temporal, ada keterangan adverbia, ada kata kerja, kata sandang, dan kalimat langsung dan tidak langsung. Ini Ibu mengulang saja ya, karena kan kemarin sudah belajar ini menganalisis struktur dan unsur kebahasaan. Kenapa Ibu ulang lagi di sini? Karena ini juga berkaitan untuk kita menulis ya. Nanti ada di dalam menulis kalian akan membuat ininya. Biasanya kan ada terdapat ini. Nah, ada repetisi. Repetisi ini contohnya misalkan apa? Pengulangan kata yang ada di dalam teks. Contohnya misalkan bunyi suling sangat merdu. Nah, terus suling itu terbuat dari bambu. Nah, terus apa lagi? Nah, nanti kan kata-kata suling terus yang terulang-ulang. Nah, itulah yang namanya repetisi ya. Nah, lalu ada kata ganti. Nanti kan di cerita itu ada kata ganti orang pertama, ada orang ketiga. Nah, itu nanti kita lihat di sana ya. Apakah kalian menggunakan ini di di cerita fantasi nantinya. Lalu ada kata konjungsi juga ya, menggunakan kata ini. Bisa kalian baca ya. Ini kan Ibu mengulang saja ya. Terus keterangan kalimat langsung. Nah, ini kalimat langsung ini pasti ada ya. Karena biasanya di dalam cerita kalau kita menulis ataupun membaca cerita-cerita biasanya pasti ada kata-kata langsung ya. Nah, langsung yang ada diucapkan seperti ada kutipan-kutipan di buku-buku itu ya. Nah, ini biasanya juga kalau kalian menulis juga bisa dicantumkan seperti ini. Nah, sampai sini ada yang ditanyakan dulu? Belum ada, Bu. Ya, kita lanjut ke langkah ya. Nah, berarti ini tahapan intinya. Karena tujuan kita di sini adalah menulis cerita fantasi. Berarti langkah-langkah inilah yang penting sekali untuk kalian menulis. Langkah pertama ya yaitu yang pertama menentukan ide awal berupa pemilihan tema. Nah, kalian harus menentukan tema dulu. Temanya apa? Nah, cari dulu temanya ya. Misalnya temanya tentang keajaiban, boleh. Temanya tentang kekuatan gaib, boleh. Silahkan cari saja sebanyak-banyaknya ya. Apa mau temanya dulu? Pikirkan matang-matang ya. Nah, nanti kan kalian berkelompok ini. Nah, pilih dulu temanya. Jangan milih judul. Judul nanti di akhir ya. Karakter tokoh juga. Nah, kalian harus memilih karakter tokohnya. Tokohnya mau apa? Nanti kalian diskusikan saja nanti di kelompok. Setting latarnya juga ya. Latarnya mau di mana? Misalkan mau di negeri hayalan atau di mana, terserah ya latarnya ini. Yang kedua, membaca buku referensi. Maksudnya di sini adalah kalian harus sering membaca buku-buku ya untuk mengembangkan idenya. Atau bisa juga kan nanti di sini kan kita eh kalian berkelompok ya. Nah, bisa kalian mencari ide ini nanti Ibu suruh ke mana kayak gitu ya nanti ya. Nanti ada petunjuknya ya. Nah, ini bisa juga kalian lihat-lihat nanti buku-buku siswanya, boleh juga untuk melihat bagaimana cara-cara orang membuat atau menulis cerita fantasi ya. Yang ketiga, membuat rangkaian peristiwa dari tema yang ditentukan. Nah, nanti dari tema yang kalian buat tadi dibuat rangkaian kerangka-kerangkanya apa saja ya, dirincikan. Nah, dari kerangka itu akhirnya kalian kembangkan ke dalam bentuk tulisan ya. Nah, setelah dikembangkan, mulailah kalian menulis cerita tersebut ya. Lalu kalau sudah ceritanya dibuat, barulah menentukan judul. Nah, lalu menentukan judul ya di situ. Jangan judul duluan. Nanti meleset nanti ya ceritanya tidak nyambung. Nah, nanti kalaunya ini semua tersusun setelah kalian buat, nanti kalian menentukan judul di akhir, mungkin nanti kan kalian baca apa kira-kira judul yang menarik atau judul yang sesuai dengan tulisannya, ya.
Nah, setelah itu melakukan penyuntingan ya. Ada yang ditanyakan dulu masalah langkah-langkah ini? Ada? Boboan kan nih orangnya? Kemanaan siswanya? Lapar, Bu. Paham, Bu. Lapar sudah siang ya. Iya, Iya. Sementara belum ada pertanyaan, Bu. iya. Berarti Iya, paham Bu. aja sudah ya? Iya, Bu. Paham. Bu. Iya. Semoga ya Paham, nanti, Bu. iya semoga nanti ya nanti hasilnya pun akan kelihatan ketika kalian presentasi nantinya ya. Oke, Oke. nah ini ada Ya, Bu. contoh ya, contoh video. Cuma videonya ini tidak seperti yang tadi ya. Ini Ibu hanya mencontohkan bagaimana itu penulisan orientasi, nanti ada komplikasi atau resolusi. Ini kan nanti kan Ibu ini kan ya, Ibu putar sebentar ya. Nah, nah, Ibu di sini ya tujuan Ibu mengadakan video ini. Ibu ingin mengajarkan kalian cara di awal menulis cerita fantasi itu. Nah, di sini di suatu desa yang damai hiduplah dua saudari kembar yang mempunyai kekuatan sihir. Nah, ini adalah orientasi yang dinamakan orientasi ya, pengenalan pengenalan ya di sini pengenalan cerita awal. Jadi kalian bisa aja membuat di suatu negeri kayangan hiduplah Dewi atau Putri Salju. Nah, boleh seperti itu ya. Nah, jadi kan di awal-awal seperti ini ya. Ini Ibu mencontohkan. Jadi kalian oh seperti ini ya Bu cara menulis di awal-awal. Iya, seperti ini ya. Nah, ini termasuk orientasi. Jangan langsung tiba-tiba dia menembak ya atau tiba-tiba dia membunuh. Nah, itu sudah ke komplikasi itu. Nah, ini ya. Nah, ini namanya orientasi. Ya. Paham? Halo. Paham, Bu. Iya. Paham, Bu. Paham, Bu. Paham, Bu. Atau ada yang ditanyakan dulu? Belum. Belum. Oke, kita lanjut ya ke tahap yang berikutnya. Nah, yang mulai tadi sudah ada mulai muncul masalah. Karena kan ditegur oleh kakaknya ya, itu tadi. Nah, di situ mulai ada muncul konflik masalah muncul ya. Karena apa? Oh, Karena tadi ya siapa tadi adiknya itu menggunakan kesaktiannya itu tadi ya ke sembarang tempat. Nah, itu. Nah, itu namanya munculnya masalah komplikasi. Kita lanjut ya.
Nah, dari sini nanti mulai ada resolusi. Kenapa? Tadi komplikasinya si Pino sudah berubah menjadi batu ya. Nah, akhirnya kakaknya bergegas memberitahukan guru sihir. Di sini mulai ada resolusi, mulai ada pemecahan masalah ya di sini. Mulai ada, nanti kita sambung lagi ya. Di sini mulai ada resolusinya. Ya, selesai. Nah, sudah bisa membuatnya, membedakannya mana orientasi, komplikasi, dan resolusi. Sudah bisa? Bisa, Bu. Iya, nanti kelihatan ya nanti hasil dari tulisan kalian. Baiklah, untuk berikutnya Ibu bagi KPD-nya ya di grup WA-nya masing-masing. Kita lihat di sana. Nah, ini nanti petunjuk pengerjaannya ya. Nah, ini. Silahkan kalian berdiskusi dengan teman, bikin dulu. Oh iya, nah selama kegiatan, Ibu beri waktu dulu 10 menit kepada kalian. Boleh kalian mencari inspirasi ya ke luar ruangan. Misalkan mau ke taman. Nah, Ibu arahkan saja kalian ke taman ya. Boleh kalian keluar ruangan. 10 menit ya, cari ide dulu. Apa yang kalian amati, kalian rasakan ya di taman itu. Silahkan berkelompok masing-masing. Nanti catat dulu poin-poinnya penting aja ya. Apa aja ya poin-poin penting. Nanti ketika sudah menemukan poin-poin penting, baru nanti 10 menit kemudian ke kelas lagi ya. Ke kelas untuk menentukan kerangka-kerangka cerita. Nanti lalu dirangkai cerita itu ya. Baik, ini petunjuknya bisa dibaca ya. Bisa? Bisa, Bu. Bisa. Bisa, Bu. Ya, sekarang Ibu suruh kalian ke taman ya. 10 menit dulu. Nanti setelah 10 menit kembali lagi ke kelas, kalian berdiskusi lagi dengan teman untuk
ini membuatnya lah. Bisa? Bisa, Bu. Ya, silahkan kerjakan. Ya, sudah? Sudah ya? Sudah kembali ke kelas ya? Semuanya sudah ya? Sudah, Bu. Ya, sudah dapat inspirasi? Sudah? Sudah. Sudah dapat ide-idenya? Sudah. Ya, Sudah. sambil dirangkai ya. Adakah kesulitan ketika kalian mencari ide-ide? Ada tidak? Sulit Ya, menghayal, Bu. Bu. Sulit Ada menghayal. inspirasi, Bu. Ya, kan banyak di luar itu. Cari aja ya, pikirkan, hayalkan. Ya, cari di sana apa yang kalian lihat, kalian amati, rasakan di sana ya. Nah, itu. Kan ini berkelompok. Kalau berkelompok kan lebih mudah. Nah, sudah ya. Sekarang sudah selesai semuanya tugasnya. Sudah. Sudah. Bisa kita presentasikan. Ini sudah semuanya petunjuknya ini sudah ini kan kalian sudah membuat pertanyaan tadi kan sudah di pohon tadi, di bawah taman misalnya ya. Terus disusun rancangannya, terus menyiapkan waktu penyelesaiannya tadi, terus sudah menulis sesuai struktur dan kebahasaannya, lalu dianalisis. Sudah siap untuk mempresentasikan? Siap, Bu. Siap, Bu. Iya. Kelompok satu ya, Ibu minta. Kelompok satu nanti diperwakili oleh Bu Tuti sama kelompok dua Bu Hikmah. Tapi terserah siapa yang mau membacakan hasil dari tulisannya. Baiklah, kelompok satu ya, Ibu minta perwakilannya untuk membacakan hasil dari tulisannya. Silahkan. Iya, terima kasih Ibu. Ya, ini adalah cerita fantasi dari kelompok satu yang berjudul Manusia yang Tidak Tahu Diri. Pada zaman dahulu, hiduplah pohon besar yang kesepian. Pohon ini sudah tua dan sangat kehausan. Pohon ini bergumam, "Ah, di sini sangatlah panas. Aku berharap bisa minum air dari sungai itu." Pohon tua ini memiliki banyak daun dan batang yang besar. Pohon ini berada di hutan gersang yang bernama Pak Joni. Pada suatu hari yang terik, lewatlah seorang pemuda yang kepanasan setelah mencari kayu kemana-mana. Lalu dia melihat si pohon tua Joni sedang kepanasan juga. Datanglah pemuda itu kepada Pak Joni. "Wahai Pak Joni, saya sangat kepanasan. Bolehkah saya duduk di sebelah Bapak?" Pak Joni pun kaget dan dia sangat senang. Akhirnya dia mempunyai kawan berbicara. "Oh, tentu saja pemuda. Marilah duduk di bawah daun-daunku yang akan melayu ini." Pemuda itu setiap hari selalu duduk di bawah daun pajoni setelah mencari kayu. Mereka berdua selalu bercerita tentang masalah mereka, hingga akhirnya pemuda itu tidak dapat menemukan kayu lagi. Pemuda ini selalu mencari kayu untuk membakar ubi. Di saat malam hari, saat Pak Joni sedang tidur, dia tebang Pak Joni. "Oh pemuda, apa yang engkau lakukan? Bukankah kita ini teman, wahai pemuda?" Maka matilah Pak Joni karena ditebang oleh pemuda yang tidak tahu diri ini. Esok harinya, pemuda ini kembali mencari kayu dan saat ia kepanasan, dia melihat bekas dia menebang Pak Joni. Pemuda ini sekarang kesepian karena tidak mempunyai kawan berbicara dan dia sangat kepanasan oleh panas terik. Maka menyesallah pemuda itu atas tindakan tidak tahu dirinya. Sudah ya. Bagus ya, tepuk tangan dulu ya untuk kelompok satu sudah bisa mempresentasikan. Hebat ya. Ya. Terima kasih Bu. Ibu tanya, kira-kira berarti sesuai struktur ya? Sudah. Ada orientasi, komplikasi dan resolusinya sudah ada? Ada, Bu. Ada, Sudah. Bu. Iya, bagus. Kalau ceritanya sudah termuat struktur yang tiga tadi, berarti sudah lengkap isinya ya. Bagus ya. Ada tahapan awal, ada tahapan komplikasinya, ada dan resolusinya. Akhirnya tadi ya, berarti dia menyesal ya akhirnya tadi ya. Nah, bagus itu ya. Apa tadi? Pohonnya bisa bicara, iya kan? Iyalah. Iya Bu. Oh, hebat ini pemikirannya dari kelompoknya. Bagus ya. Ada tanggapan lagi dari yang lain? Sudah bagus aja ya punya temannya ya.
Nah, ya berikutnya untuk kelompok 2 bisa mempresentasikan. Ibu minta perwakilannya. Kelompok 2. Siap, Bu. Kami dari kelompok 2 akan membacakan hasil dari tulisan kami membuat cerita fantasi yang berjudul Batu Menangis, Bu. Iya. Bagian orientasi dulu ya, Bu. Saya bacakan. Oh, ini yang lengkap ya, berarti ya, dijelaskan. Boleh. Ada seorang anak perempuan yang sangat manja. Ia suka membeli barang-barang mewah, padahal ibunya hanyalah seorang penjual kayu bakar. Meski begitu, jika tidak dituruti kemauannya, ia akan marah. Ia akan mulai merajuk dan menangis hingga ibunya menuruti segala permintaannya. Ia selalu meminta dibelikan ini, dibelikan itu, tanpa memikirkan apakah ibunya memiliki uang atau tidak. Ibunya selalu berusaha sabar, meskipun untuk mengumpulkan uang saja ia harus berjalan sangat jauh dari hutan ke kota untuk menjual kayu bakarnya. Suatu ketika, anak perempuan tersebut meminta ibunya menemani membeli baju. Baru dari kota, ia membeli baju sangat banyak dan meminta ibunya untuk membawakan semua barang belanjaannya. Ia memperlakukan ibunya seperti layaknya seorang pembantu. Itu bagian orientasi, Bu. Yang berikutnya bagian komplikasi. Saat sedang berjalan pulang, ada seorang yang memanggil gadis itu. Hai, gadis cantik, sungguh cantik parasmu. Sedang bersama ibumukah dirimu? Tanya pemuda tersebut. Gadis tersebut merasa malu untuk mengakui ibunya dengan berpakaian lusuh. Gadis itu berkata, bukan, dia bukan ibuku, tapi pembantuku. Mendengar pernyataan tersebut, ibunya sangat kecewa dan sedih. Terus terang tanpa terasa sang ibu berdoa kepada Tuhan. Ya Tuhan, aku sangat kecewa. Aku marah mempunyai anak yang hatinya keras bagaikan batu. Lebih baik jadikan saja dia batu. Ibunya berkata demikian sembari meninggalkan anaknya sendirian. Ibu itu berlari pulang dengan hati yang sangat kecewa. Selanjutnya, di bagian resolusi, tiba-tiba langit menggelegar dan gadis itu berubah menjadi batu. Batu tersebut menangis dan mengeluarkan air mata. Ibu maafkan aku, begitu tangisnya. Tangisnya membesar dan membuatnya menjadi danau dengan patung anak perempuan. Ia dikutuk menjadi batu untuk menangis selamanya. Begitu Bu, hasil dari kelompok 2. Bagus ya, ceritanya bagus sekali. Ya, kita apresiasi dengan tepuk tangan. Hebat ya, sudah bisa menulis dan membacakannya juga bagus ya. Nah, lengkap tadi ya, sudah ada strukturnya. Bagus ya. Kalau dalam cerita membuat cerita fantasi itu kalau ada struktur yang termuat yang 3 tadi, bagus ya, itu sudah lengkap. Nah, sekarang Ibu tanya dulu, itu tadi kira-kira termasuk fantasi apa? Apakah total atau irisan? Irisan, Bo. Irisan, Bu. Iya, karena campuran masih ya. Iya, betul. Nah, berarti sudah bisa menentukan ya. Nah, ya, bagus. Selanjutnya berarti tugas mandiri. Nah, tugas mandiri juga sama seperti ini ya. Nah, tugas mandirinya juga membuat cerita fantasi. Ya, cerita fantasi. Bisa kira-kira? Halo, Bisa, bisa? Bu. Bisa, Bo. Bisa, Bu. Iya, bisa ya. Nah, nanti hasilnya bisa dikirim. Kalau sudah selesai, nanti hasilnya bisa dikirim ya ke Google Classroom ya. Nanti terus hasilnya dari semuanya ini kita nanti kalau yang sesuai dengan struktur dan kaidah kebahasaan yang sesuai lah dengan kaidah-kaidahnya dan strukturnya akan kita pajang ya di mading sekolah supaya siswa-siswa yang lain juga terinspirasi ya, yang mana yang paling sesuai ya. Kalau yang terbaik ya kita tidak tahu yang terbaik itu kalau sesuai ibu ya tidak tahu apakah ibu, kalau sesuai ibu terbaik tapi yang lain tidak merasa tidak terbaik. Nah, yang pasti ibu inikan saja ya yang sesuai dengan ininya, yang sesuai dengan struktur, ceritanya juga menarik ya. Nah, itu nanti kita pajang ke mading sekolah ya. Ada yang ditanyakan dari pembelajaran kita hari ini? Tidak ada, Bu. Iya, semoga bisa uh, memahaminya ya. Nah, terus ini
manfaat kita belajar ini apa kira-kira? Ada yang bisa menjelaskan manfaatnya kita belajar menulis ini? Ada yang bisa menjelaskan manfaat dari kita menulis cerita fantasi ini apa? Manfaatnya kita bisa mencontoh tokoh-tokoh yang baik dan tidak meniru tokoh yang jahat, Bu. Iya, bisa, boleh. Terus apakah ada lagi kira-kira setelah kita belajar menulis ini? Apalagi? Apa? Jadi penulis cerita, Bu. Iya, Kami bisa. dapat, Iya, apa? ya Bu, kami dapat menuangkan imajinasi dalam bentuk tulisan sesuai dengan apa yang kami pikirkan, Bu. Iya, betul ya. Bagus. Berarti dari hasil kalian menulis ini ada manfaatnya ya. Nah, terus, nah, kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini apa kira-kira? Ada yang bisa menjawab atau bisa menjelaskan? Saya Bu mau menyimpulkan Bu, Iya, boleh. Apa? dari kegiatan pembelajaran ini kami bisa saling bekerja sama untuk menyelesaikan dalam menulis cerita fantasi dan bisa mempresentasikan hasil dari tulisan kami ke depan kelas. Iya, Itu saja Bu. bagus. Iya, ya. Berarti sudah bisa menyimpulkan dari pembelajaran kita hari ini ya. Nah, terus, setelah kesimpulan, nah, refleksinya apa kira-kira? Apa Saya, kira? Bu, Iya, apa? Bania. refleksi kita dalam pembelajaran cerita fantasi ini adalah semua kegiatan seperti berkelompok, kemudian mendengarkan penjelasan guru, berdiskusi dengan teman, kemudian mempresentasikan, itu sudah lumayan bagus, Bu. Terus nanti ke depannya upayanya kita akan lebih belajar lebih giat lagi untuk meningkatkan kembali kemampuan kita dalam menulis cerita fantasi. Kemudian mungkin di antara sebagian teman-teman kalau ada yang bercita-cita menjadi penulis seperti Boy Chandra dan lain-lain mungkin bisa beralih menjadi penulis fantasi yang digemari anak-anak Indonesia. Itu, Bu. Iya, Terima kasih. bagus sekali ya upayanya, refleksinya ya, sangat bagus ya. Iya, baiklah. Sebelum Ibu tutup ya, Ibu mau menyampaikan materi selanjutnya. Materi selanjutnya kita beralih ke bab berikutnya ya. Berikutnya bab ketiga itu tentang menyusun teks prosedur. Nah, ini teks prosedur gampang saja ya. Nah, kalian kehidupan sehari-hari pun sudah pernah pasti tahu ya. Pernah makan mie instan? Pernah makan mie instan? Ibu tanya. Pernah? Bu. Nah, di Pernah. belakang Pernah bungkus Bu. mie instan itu ada apa? Biasanya ada apa? Ada cara memasak. Iya, Tata nah, cara membuatnya, Bu. iya. Nah, itu termasuk Oh, apa itu? memasak. Iya, tata cara memasak. Nah, itu termasuk apa? Nah, itu termasuk sudah ya prosedurnya ya. Terus ada juga pernah minum obat? Pernah, Pernah, Bu. Bu. Adakah juga langkah-langkahnya di sana biasanya? Kalau Ada, obatnya Ada, Bu. Bu. nah, itu juga termasuk juga ya teks prosedur. Nah, jadi kan kalian sudah bisa membayangkan, oh, teks prosedur seperti ini. Nah, nanti ya. Nah, itu untuk pembelajaran berikutnya. Ya, baiklah. Terima kasih untuk partisipasinya hari ini ya. Semangat terus ya belajarnya. Sebelum itu kita berdoa dulu ya. Untuk mengakhirnya kita berdoa dulu kepada tadi Pak Sofian ya. Sekarang Bapak Syahyudin tolong pimpin doanya ya. Kita gantian. Ya Bu, terima kasih atas waktunya. Teman-teman, setelah kita mengakhiri pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Selesai. Ya, terima kasih semuanya ya untuk kegiatan hari ini. Semoga ada manfaatnya bagi kita semua. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.